Tujuan pembelajaran dari struktur hierarki basis data. Yang pertama, dapat mengetahui pengertian dari basis data. Yang kedua, dapat mengetahui elemen-elemen basis data. Dan yang ketiga, dapat mengetahui model-model basis data. Apa itu basis data? Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan tertentu, atau rangkaian data terpusat dan terstruktur yang disimpan di sistem komputer. Elemen-elemen dari basis data. Yang pertama, field merupakan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Yang kedua, record, gabungan sejumlah data yang saling terkait. Dan yang ketiga, file, himpunan seluruh record yang bertipe sama. Model-model dari basis data. Yang pertama, flat file model. Yang kedua, hierarchy model. Yang ketiga, network model. Yang keempat, object oriented model. Dan yang kelima, relational model. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas project based learning dari membuat rancangan basis data atau perancangan database, sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Nah, kebetulan perancangan database ini hanya membuat logika model dan relational model. Untuk RD-nya tidak saya bahas. Nah, untuk membuat logika dan relational model ini, saya memakai aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, untuk logika model ini sudah ada di halaman logical model. Untuk menambahkan entitas, pilih ini ya, new entity. Nah, ini nama atributnya kita ubah menjadi anggota. Lalu atributnya yaitu ada NIS karena anggotanya dari siswa. Lalu ininya primary unique identifier, NIS ini atribut yang unik. Lalu tambah lagi atribut nama bersifat mandatori yaitu wajib diisi. Lalu ada jenis kelamin sama mandatori. Lalu ada kelas mandatori. Lalu alamat mandatori dan ada nomor telepon bersifat opsional saja. Lalu oke. Sudah terbuat atau sudah dibikin entitas anggota. Lalu kita buat lagi new entity, ada entitas buku. Untuk atributnya ada ID buku sebagai primary, lalu ada judul buku,
sebagai mandatori, lalu ada penerbit dan pengarang sebagai mandatori. Oke. Lalu setelah anggota dan buku ada entitas peminjaman atau transaksi peminjaman. Untuk atributnya ada ID pinjam sebagai primary unique identifier, ada tanggal pinjam mandatori, lalu tanggal kembali mandatori, lalu ada NIS mandatori, lalu nama, lalu ada ID buku mandatori dan judul buku. Oke. Lalu setelah itu kita buat lagi entitas baru yang bernama petugas. Nah, untuk atributnya ada ID petugas sebagai primary, lalu ada nama petugas, sebagai mandatori, lalu ada jenis kelamin mandatori dan alamatnya bisa diisi atau tidak ya, opsional saja. Nah, ini sudah dibuat. Setelah membuat entitas, di sini membuat 4 entitas, lalu menentukan relasinya atau derajat kardinalitasnya. Relasinya itu dari anggota terlebih dahulu ke transaksi peminjaman, yaitu satu anggota dapat melakukan 1 kali peminjaman ya dalam satu waktu. Berarti ini new satu relation, one to one, berarti satu anggota dapat melakukan 1 kali peminjaman. Ini anggota transaksi peminjaman. Oke. Lalu ada buku dan petugas. Di sini terlebih dahulu buat relasi dari transaksi peminjaman ke buku. Jadi satu anggota dapat melakukan 1 kali transaksi peminjaman, di mana di dalam peminjaman itu dapat meminjam lebih dari 1 buku, maksimal 2 berarti ya, maksimal 3 atau bisa maksimal 3 buku. Tapi yang jelas bisa lebih dari 1 buku meminjamnya dalam 1 kali transaksi. Berarti di sini one, di sini many, relasinya ini 1 ke banyak. Maaf, saya ulangi. Yang one to many, yang ini. Nah, ini dari transaksi ke peminjaman ke buku. Peminjamannya 1 kali, kalau bukunya banyak. Oke. Nah, lalu transaksi peminjaman ini dikelola oleh petugas ya. Berarti 1 kali transaksi pinjaman dikelola oleh 1 petugas, one to one. Petugas ke transaksi peminjaman ke petugas, one to one. Nah, ini lalu relasi juga bisa ya, 1 buku
dikelola oleh satu petugas. Tapi berhubung ini peminjaman, jadi dari transaksi peminjaman aja ya, transaksi peminjaman yang dikelola oleh petugas. Mungkin itu. Lalu kalau sudah, kita buat relasionalnya. Nah, kalau untuk relasionalnya cukup mudah, kita tinggal mengengineer to relational model. Jadi seperti mengekspor. Kita klik yang ini. Nah, lalu ada tampilan seperti ini. Engineer. Nah, ini relational modelnya seperti ini ya. Sudah mungkin untuk logical dan relational model dari sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan sekolah seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.